Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berjumpa lagi dengan klinik komputer di channel Breben Channel ya. Di YouTube dengan channel Breben Channel. Oke, di sini kita ada mainboard Acer 4752 kalau nggak salah dengan kode board ini ya. Ini tadi kasusnya mati total, yaitu enable dari IC ini nggak keluar. Setelah kita repair, enable-nya keluar, namun tegangan 3,3 dan 5 voltnya juga nggak keluar. Akhirnya elko kapasitornya kita ganti menggunakan kapasitor tantalum. Nah, sekarang ada lagi kasus yang keduanya, yaitu hidup sebentar kemudian restart, hidup sebentar restart. Dia nggak nyampe nampil ke desktop, tapi dia berusaha tampil ke desktop. Setelah logo booting Windows itu seperti ini nih, nanti kita cantumin ya. Nih layarnya seperti itu. Kita coba normal. Juga dia hidup sebentar kemudian mati lagi. Kita coba matiin dulu lampunya. Nah, biasanya udah mati nih. Mungkin sekarang dia lagi baik hati nih, udah nyampe sini. Oke, udah mati lagi. Kita coba pasang flash disk. Kita coba dia booting menggunakan flash disk. Menggunakan WinPE atau itu apa namanya, atau NHV. Oke, ini kita coba dulu booting melalui flash disk, apakah dia mau tampil nyampe desktop. Ini menggunakan WinPE, sangat-sangat ringan sekali ya. Jika nanti di sini dia gagal, berarti kita harus buka lagi, karena ini sistem lawas, dia masih menggunakan net token. Nah, kita jika dia masih restart atau mati lagi di sini, kita akan membahas cara menentukan nilai net token. Net token itu sebenarnya adalah elko ya, kapasitor tantalum. Oke, kayaknya tampil nyampe apa nih, nyampe ke desktop menggunakan WinPE. Ya, enggak juga. Mati lagi. Oke, kita buka saja. Kita menggunakan NHV boot pun tetap dia juga seperti itu. Biasanya itu kasusnya ada pada net token ini yang sudah rusak ya. Jadi kita akan coba ganti net token ini, dan kita akan sama-sama belajar. Saya akan mengulang lagi karena saya udah lupa nih cara menentukan nilai net token ini ya. Net token ini sama dengan kapasitor tantalum, tapi untuk menentukan nilainya dan kapasitor nilai berapa buah dan berapa volt nilai kapasitornya akan kita pasangkan, itu saya udah lupa lagi karena udah lama nggak ngerjain ini ya. Ini sebenarnya punya kita ya. Ini sebenarnya punya saya. Saya beli ke tukang loa, lengkap. Ada baterai, keyboard, layarnya alhamdulillah bagus, normal. Dan baterai juga normal, keyboard pun juga normal, tapi kondisinya mati total. Ini keyboard dan yang lain tadi udah kita tes di BIOS ya, normal.
Keyboardnya kita tes di BIOS saja dulu. Nanti kalau di Windows mungkin ada yang nggak normal, nggak tahu. Tapi kalau di BIOS tadi normal aja. Layarnya normal dan alhamdulillah baterainya juga nyimpan. Tapi nggak tahu bertahan lama atau enggak. Dan sekarang kita akan pelajari net token ini, ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu catatan tentang net token. Nah, atau kapasitor SMD, kode-kode nilai kapasitor SMD. Catatan saya ini udah lama banget. Nih. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada nilai-nilai kapasitor. Kodenya yaitu kodenya di sini dan voltasenya di sini ya. Kode D kecil itu voltasenya 2 volt. E kecil 2,5 volt, G kecil yaitu 4 volt. J kecil 6,3 volt, A besar 10 volt, D besar 20 volt, E besar 25 volt. Nah, itu dia. Oke. Kita pajang dulu seperti ini. Teman-teman yang mau screenshot silahkan screenshot, yang mencatat silahkan dicatat. Dan bagi yang suhu-suhu udah lewatin aja ini nih. Ini udah kasus jadul lama banget ya. Tapi saya mau bahas ini aja sih bagi mungkin teman-teman yang baru terjun di dunia laptop dan komputer. Udah nggak nemu lagi nih laptop-laptop yang menggunakan net token sekarang ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ulang di sini agar teman-teman yang baru-baru terjun di dunia komputer tahu dulu tuh kita banyak cari cuan dari sini. Oke, itu dasarnya. Kita akan mengacu nanti dengan catatan ini. Nah, kemudian setelah itu kita perhatikan di sini kode net tokennya itu kelihatan. Tuh net tokennya kelihatan. Kita zoom lagi tuh. 0D158. Oke. Nggak autofocus nih. Oke. 0D158. Saya akan cari ya kertas dulu sih ya. Kita cari kertas dulu. Ini dia kertas. Oke, kelihatan nggak sih ya? Nanti saya nulis atau kita perbaiki dulu deh kameranya ke sini, kemudian kita zoom 2 kali juga kegedean. Oke, kita zoom segitu ya. Sudah kelihatan sih seharusnya. Ini dimana sih, saya taruh tempat lain dulu. Spidol, ini dia. Nilai ya, nilai dari net token kita tadi berapa? Itu dia 0D158. Oke, kita tulis dulu di sini. 0D158. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, ini adalah kode di net token. Bagaimana membaca kode ini? Berapa volt dia? Berapa mikrofarad dia? Karena net token ini sama dengan kapasitor tantalum. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Kita kembali ke catatan kita tadi ya. Kita akan berpedoman kepada catatan tadi. Kita akan bahas satu-satu. 0. Ini apa? D-nya apa? 1-nya apa? 5 juga apa? Dan 8 juga apa? Nah, itu kita bahas. 0 dan D ini menentukan voltase dari net token ini. Tadi kembali kita ke catatan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat apakah di sini ada 0. Tidak ada ya. Tidak ada 0. 0 itu adalah nilai pembaginya. Nah, pembagi 0 itu pembaginya 10. Pembagi yaitu bagi 10. Kemudian ya, D-nya adalah nilai voltasenya.
Nah, nilai voltase. Sama-sama ketahui D besar tadi, nilai voltasenya berapa? Kembali lagi kita ke catatannya. Di sini yaitu 20 volt. Oke. 20 volt. 1, ini 158. 1 ini adalah nilai awal kapasitansinya. Nah, nilai awal kapasitansinya. Kapasitasnya yaitu 1. Yang kedua ini adalah nilai angka keduanya. Nilai kapasitas kedua yaitu 5. Sedangkan 8 jumlah 0 atau banyaknya 0 ya. Jumlah 0 yaitu ada berapa? 8. Oke, 8. Jadi di sini ya, di sini sudah kebaca sih sebenarnya. Nilai sebenarnya dari 0D 158. Nah, di sini kelihatan nggak sih? Kita buat di sini aja ya. 0D sama dengan 0 itu dia pembagi 10. D itu adalah 20 volt tadi ya. Jadi 20 volt dibagi 10 itu sama dengan 2 volt. 0D sama dengan 2 volt. Oke. Kemudian 158. 158 tadi adalah angka nilai kapasitas satunya, nilai awal dari kapasitasnya yaitu 1, kemudian 5 adalah nilai kapasitas keduanya yaitu 5, atau angka kedua dari nilai kapasitasnya yaitu 5. Kemudian 8 itu adalah jumlah nolnya, berarti kita tambahin nolnya sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dalam satuan picofarad. Nah, jadi nilai 0D 158 sampai di sini yaitu adalah 2 volt 1.500.000.000 picofarad. Kita akan bulatkan picofarad ini menjadi mikrofarad karena satuan standarnya kebanyakan yang dipakai itu mikrofarad, agar memudahkan kita nanti mencari kapasitas kapasitor tantalum yang akan kita jadikan pengganti netakin ini. Nah, kita coba bikin tangga apanya namanya ya. Di sini yaitu picofarad paling bawah, kemudian nanofarad, mikrofarad, milifarad, kemudian farad. Kalau dia ke bawah ini per 1000 ya, dikali 1000. Kalau dia ke atas itu dibagi 1000. Dari picofarad ke nanofarad 1, 2, 3, ada 3 tangga ya, berarti dia dibagi 100.000 ya gitu ya, 10.000, 100.000 ya. Kalau salah silakan dikoreksi ya di kolom komentar. Yang silahkan dirumuskan saja nanti sendiri. Yang ini hasilnya ini sama dengan menjadi 1.500 mikrofarad ya, mikrofarad. Oke, jadi kita dapat simpulkan nilai dari 0D 158 ini 0D 158 sama dengan 2 volt 1.500 mikrofarad.
Nah, sekarang udah kita ketahui nilai dari netokinnya. Kita akan mencari lagi yaitu kapasitor SMD sebagai penggantinya. Nah, kapasitor SMD nilai apa dan berapa buah kapasitor sebagai penggantinya? Dari ini kita akan bahas ya. Kita akan coba cari ya. Kalau kita guna berarti kode kapasitor ya, yang pertama itu coba kita cari dulu kode voltasenya. Voltasenya itu 2 volt. Kita kembali lagi ke catatan kita tadi. Kode berapa yang nilainya 2 volt di sini? Yaitu D kecil ya. Berarti nilai kode kapasitor SMD-nya yang ini adalah D kecil. Oke. 2 volt ini adalah D kecil. Kemudian 1500 mikrofarad. Kita jadikan kapasitor SMD yang nilai berapa ya? 330 deh. 330 dikali 4. Coba kita cari. 330 dikali 4 dapatnya berapa? Aduh. Ini ada yang nelpon ya. Aduh, tunggu dong. Ini mas kok. Oke. Oke, tadi itu istri nelpon ya. Suruh makan dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tadi mencari kapasitor tantalum nilai berapa yang nanti mendekati nilainya di 1500 ini. Kita tadi coba 330 ya 330 dikali 4 deh. Di sini 1300. Kita coba 470 ya. Dikali 4. 470 dikali 4 1880. Berarti coba kita kurangi kali 3 deh. 470 dikali 3 dapatnya 1410. Kita coba 470 ya. Aduh. 470 mikrofarad dikali 3 itu hasilnya 1410. Ini udah mendekati ya. Berarti untuk nilai ini kita cari 470 dikali 3. Nah, jadi itu adalah kapasitor SMD yang harus kita cari, yaitu 470 seri D sebanyak 3 buah. Oke, kita akan cari dulu kapasitornya, apakah kita ada stoknya atau tidak. Oke, di sini kita dapat 3 buah. Itu dia. .470 seri D. 3 buah. Tapi di sini ya, di mainboard ini di sini sudah ada disediakan kaki-kaki untuk menambahnya. Bisa ditambahkan di sini, bisa ditambahkan di sini, sama saja. Atau di sini kita tambahkan 3-3-nya, atau di sini 2 kita tambahkan, di sini juga 1 juga boleh. Karena PTC ini ya. PTC 4305. Ini juga di jalur Vicor ya.
Ya, jadi di sini kita tambahkan di sini aja. Aduh, ini siapa nelpon lagi nih. Oke, kita tambahkan di sini aja. Nanti ini kita buka, kemudian kita tambahkan di sini aja. Atau kita coba tanpa buka ini, kemudian kita tambahin aja di sini. Berhubung solder saya belum panas ya, saya panasin dulu solder. Kemudian saya mau makan dulu nih, perut udah lapar. Dan mantap, kita panasin. Ini sudah kita ganti ya, kita nggak cepat netokin dulu. Jadi ini kita tambahin aja di sini 3 buah lagi. Kapasitor tantalumnya kita akan coba dia booting ke itu. Ke NHV atau Windows Live. Tadi ke Windows Live pun dia nggak bisa nyampe ke desktop ya, dan sudah mati. Oke, kita pasangin Windows Live nya di sini, kemudian keyboard, oke, kita colok cas. Jika masih mati-mati, kita coba copot lagi. Oh, netokin. Oke, sudah hidup. Cara mau dicamper tadi sih. Jika ini berhasil berarti nggak apa-apa ya kalau kita nggak copot netokinnya. Jadi mainboard ini bakalan saya jadikan bahan. Nanti kita akan bikin video lagi masalah sistem kerja IC casnya gimana, kemudian IC separator 3 dan 5 voltnya bagaimana, apa saja syarat kerjanya, titik ukurnya di mana, tegangan tolak ukurnya apa saja, kita akan bahas nanti ya. Jadi jangan lupa terus subscribe dan dukung terus channel ini. Tadi nyampe sini udah mati nih. Sekarang oh ya, bisa tampil desktop, mantap. Jadi nggak apa-apa, ini kita cepat dulu netokinnya. Mantap, sukses. Dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam solder dari Sumatera Barat. Salam solder dari Klinik Komputer. Salam solder dari channel Bareben Channel. Mantap.